Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, kita jumpa di kalimat kajian 5 menit tamat. Pada bulan Ramadan seperti saat ini, ada satu amaliyah utama yang sangat dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya, yaitu iktikaf. Merupakan salah satu amalan utama di bulan Ramadan, karena iktikaf ini adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kedatangan beliau di Madinah sampai akhir hayat beliau. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asharul awakhira min Ramadan hatta tawaffahullah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Beliau melakukan hal itu sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau tetap melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Saudaraku yang dirahmati Allah, arti iktikaf menurut bahasa adalah berdiam diri atau menetap pada sesuatu. Jadi iktikaf itu asal katanya adalah berhenti. Sama seperti istilah wakaf ketika kita membaca Al-Quran, pada tanda wakaf itu kita berhenti. Atau sama dengan wukuf bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika wukuf itu jamaah haji berhenti atau berdiam diri di padang Arafah. Sedangkan definisi iktikaf yang saya himpun dari pendapat para ulama, bahwa iktikaf itu adalah aktivitas berdiam diri di dalam masjid, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, pada suatu waktu yang tertentu dan dengan amalan-amalan tertentu yang tujuannya adalah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas iktikaf sebagaimana definisi tadi adalah pada suatu waktu yang tertentu. Waktu yang tertentu ini ada beberapa pendapat para ulama. Dari pendapat banyak ulama dapat kita simpulkan bahwa iktikaf itu dilakukan dalam durasi waktu beberapa saat saja. Beberapa saat itu misalnya beberapa menit, apakah itu 15 menit atau 30 menit atau 1 jam, sampai dengan maksimal 24 jam atau dalam waktu sehari semalam. Adapun syarat sahnya iktikaf ada beberapa hal, yaitu 1. Orang yang melaksanakan iktikaf adalah orang yang beragama Islam. 2. Orang yang melaksanakan iktikaf sudah baligh, sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Iktikaf dilakukan di dalam masjid. Dan yang keempat, orang yang melaksanakan iktikaf hendaklah niat terlebih dahulu. Sebagaimana pembahasan kita pada video terdahulu, niat itu boleh diucapkan, boleh juga tidak diucapkan. Yang tidak melafalkan niat, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya untuk menyengaja datang ke masjid melakukan iktikaf, itu adalah merupakan niat. Tapi beda orang yang sekedar berlalu atau duduk-duduk di masjid, dia tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk beriktikaf, meskipun dia berada di dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya, maka karena dari dalam hatinya memang tidak ada keinginan untuk menyengaja iktikaf, yang seperti ini bukanlah niat. Jadi niat itu memang ada keinginan dari dalam hati, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas iktikaf. Jadi ada durasi tertentu orang beriktikaf itu.
Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa orang yang iktikaf itu harus tetap berada di dalam masjid dan tidak keluar meninggalkan masjid. Maka kalau orang yang iktikaf itu sudah keluar masjid dengan sengaja untuk menyudahi iktikafnya, maka iktikafnya batal atau selesai. Tetapi bagi yang di dalam hatinya masih ada niat atau keinginan untuk iktikaf, para ulama membolehkan apabila dia akan keluar meninggalkan masjid, asalkan terpenuhi beberapa syarat, yaitu satu, karena ada udhrin syar'iyyin, ada udzur syar'i atau ada alasan syar'i. Misalnya ada keperluan penting yang harus diselesaikan. Maka apabila telah selesai, ia dapat kembali lagi ke masjid dan melanjutkan iktikafnya. Yang kedua, dikarenakan karena ada hajat tabi'iyah, yaitu hajat yang merupakan keperluan atau naluri manusia, yaitu misalnya ingin buang air besar atau air kecil. Dan yang ketiga, dikarenakan adanya sesuatu yang sangat darurat, misalnya terjadi gempa bumi sehingga ada guncangan di dalam masjid, maka secara naluriah orang-orang yang ada di dalam masjid yang mereka sedang iktikaf tentu berlari keluar dari masjid untuk menyelamatkan diri. Maka setelah keadaan normal kembali, orang yang iktikaf itu boleh kembali ke dalam masjid melanjutkan iktikafnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan selama kita beriktikaf? Banyak amalan-amalan ibadah yang bisa kita kerjakan selama kita beriktikaf. Seperti misalnya melaksanakan sholat-sholat sunnah, seperti sholat syukrul wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat lail, dan sebagainya. Kita juga bisa membaca Al-Quran, baik sendiri maupun bertadarus bersama orang-orang banyak. Kita juga bisa melakukan diskusi atau kajian-kajian agama. Bisa juga iktikaf itu kita isi dengan berzikir, berdoa, membaca buku-buku agama, dan amalan-amalan yang lain. Mudah bukan? Tinggal kita menata dan memantapkan niat kita untuk beriktikaf, melaksanakan salah satu amaliyah utama di bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan oleh teladan kita yang sangat kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat beriktikaf, dan mari kita laksanakan iktikaf kita dengan sepenuh niat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.